Kita diberkati secara luar biasa selama 1 minggu ini. Lewat pujian penyembahan juga hari ini, saya percaya Tuhan disenangkan. Amin. Ya. Sekali lagi selamat ya buat Bu Tanda sama Pak Christian. Biarlah kiranya perjalanan kalian berdua selalu disertai oleh Tuhan Yesus ya, sampai pada kesudahannya. Iya. Tema bulan ini Galatia 4 ayat 31. Kita lihat dulu ya, Galatia 4 ayat 31. Sekilas supaya kita tahu. House of Kana memberikan tema bulanan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi yang diambil adalah anak-anak merdeka. Saya akan memberikan subtema adalah sebagai anak-anak merdeka, kita harus meyakini, menyadari sepenuhnya bahwa kita sudah memiliki kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan yang pure. Kemerdekaan yang nyata, yang penuh, utuh. Merdeka ya merdeka. Bukan merdeka dalam pengertian tetapi masih dijajah atau ditunggangi oleh si jahat. Nah, nanti kita akan bahas itu, ya. Jadi kemerdekaan sejati, kita harus sadari bahwa kita ini betul-betul pure, murni, sudah dimerdekakan oleh firman. Nah, bulan ini kan pas nih. Kita akan merayakan bersama Good Friday, Passover, Jumat Agung. Kenapa sih dibilang Jumat Agung? Kita kan taunya cuma Jumat. Loh, kenapa? Kok dibilang Jumat Agung? Itu nanti ya akan dibahas ke depan. Sama juga Pasca, Passover, 3 hari kemudian, di mana kita tahu bahwa raja kita, dia nggak mati selamanya, tapi dia bangkit. Nah, jadi kita juga yang sudah mati secara rohani, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus sadar bahwa kita sudah hidup di dalam Yesus. Roh kita tuh sudah hidup, ya, nggak mati lagi. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Mau ikut di sini, El? Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya, ini kita berbicara tentang hero-nya kita ya. Pahlawannya kita. Luar biasa ya, kita tahu. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini berbicara tentang satu pribadi, siapa? Yesus ya, Yesua Hamasia, ya Yesus. Terus ini intinya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan siapa? Kita. Jadi Yesus itu sebagai substitute, pengganti. Penggantinya kita-kita ini yang sudah memberontak kepada Allah. Itu mulainya kapan? Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu hitungannya manusia sudah berontak sama Tuhan. Nah, kita ini dapat dosa warisan nih. Jadi pada saat lahir pun, walaupun orang tua kita Kristen, tapi hubungan kita pribadi nih sama Tuhan Allah Bapa di surga itu belum beres. Kita masih tergolong orang-orang yang memberontak. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, tuh, kita tuh jahat di hadapan Tuhan. Manusia tuh nggak ada baiknya. Seperti kain gombal, kain cemar di hadapan Tuhan. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah, momen atau event Passover sama Good Friday nanti itu kita ditebus. Ya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, jadi jelas di sini ya bahwa atas pengorbanan Yesus ya, oleh bilur-bilurnya pertama kita itu sembuh dan diampuni dari dosa pemberontakan kita. Makanya kalau kita sudah lahir baru,
ya jangan berontak lagi. Harus nurut sama Tuhan melalui pimpinan Roh Kudusnya. Kita tidak bisa membayangkan sepenuhnya atau menyaksikan secara nyata. Itu kenapa sampai punggungnya Yesus itu robek-robek. Itu ngeri loh. Itu kailnya tuh begini. Si tentara Romawi itu digambarkan. Yesus menerima cambukan sebanyak 41 kali. Dengan si kail yang begini. Ke sini. Terus mahkota duri waktu ditimpakan di kepala sampai mengenai matanya. Jadi benar-benar ini nggak main-main. Bulan ini kita sebagai gereja Tuhan harus sadar bahwa betul-betul kita ini sudah diampuni, udah sembuh dari dosa pemberontakan kita. Kenapa sih saya ulang-ulang dosa pemberontakan kita? Karena nanti di intinya di main pointnya firman hari ini akan disampaikan, banyak gereja Tuhan yang masih hidup di dalam kegelapan. Enggak menjamin. Tuhan tidak pernah melihat kuantitas. Mau jumlah satu gereja puluhan ribu, tapi kalau kualitasnya di hadapanku, di sini maksudnya Allah, tidak ada, ya, masih memberontak sama Tuhan. Susah, Bapak Ibu Saudara, yang saya kasih. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyadari ini. Dia sudah tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan pada saat Yesus mau berkorban, mati di kayu salib, itu ternyata semua sudah dibereskan di atas kayu salib. Kita yang mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Pemberontak yang telah diselamatkan dan dimerdekakan. Merdeka kalau KBBI itu artinya bebas. 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 Kalau kita sebagai anak-anak Allah masih terikat dengan belenggu dosa, itu namanya kita tadi tidak merdeka sejati. Kita sedang ditipu sama iblis, atau kita sedang menipu diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita sudah dimerdekakan, sudah bebas dari satu, dosa warisan. Dosa warisan yang tadi saya bicarakan tentang pemberian keturunan dari Adam dan Hawa kepada semua manusia. Setelah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa warisan, kita juga dimerdekakan, dibebaskan dari kuk perhambaan. Kuk perhambaan dari si iblis. Wis, jangan mau lagi jadi bulan-bulanannya iblis. Banyak orang percaya bukan hanya jadi bulan-bulanannya iblis, jadi tahun-tahun. Ngikut Yesus berpuluh-puluh tahun, masalahnya itu aja. Nah, itu nanti kita akan lihat. Gak mari-mari, gak beres-beres. Hatinya penuh dengan kejahatan, kelicikan, kepahitan. Aduh. Tuhan sedih ngelihatnya. Kok bisa udah puluhan tahun mengenal aku tapi masih di bawah kuk perhambaan, ditunggangi sama si iblis. Dan kita juga setelah tadi dibebaskan, dimerdekakan dari dosa warisan dan kuk perhambaan, kita dimerdekakan dari kematian kekal. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita harus tahu bahwa kita ini tidak pernah mati. Lah, orang kalau yang meninggal gimana? Dia itu cuma tidur. Sesungguhnya pada saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir kali, kita tuh pindah tempat. Udah nggak di dunia ini lagi, di alam roh. Untuk sementara kita dikumpulkan dulu di Taman Firdaus bersama orang-orang yang sudah meninggal sebelum kita, keluarga kita yang di dalam Kristus. Jadi kita ini pindah tempat. Makanya pada saat di kitab Daniel, Tuhan katakan, Daniel istirahat dulu. Engkau istirahat dulu. Waktumu sudah cukup di dunia ini, di bumi ini. Nanti
di akhir zaman engkau akan kubangkitkan bersama orang-orang kudusku. Jadi kita pun begitu, keluarga kita sudah mendahului kita, itu mereka nggak mati. Yang di dalam Yesus ya, mereka tuh cuma tidur, istirahat sebentar. Terus ya, 3 hal itu. Dosa warisan, kuk perhambaan, dan kematian kekal atau maut, kita sudah dimerdekakan. Puji Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa kita ini sekelompok kecil gereja Tuhan yang ada di Surabaya, dan wadahnya di sini nih, di Beratang RMI ya, G27. Nah, mata Tuhan kan tertuju ke seluruh muka bumi. Nah, ternyata di tubuhku ada di sini nih. Salah satu bagian tubuhnya Yesus ada di sini, kita gereja Tuhan. Yang ada sekarang yang ingin saya jelaskan adalah kita yang sudah dimerdekakan harusnya memiliki the spirit of servant. Servant itu hamba, pelayan. Harusnya kita memiliki roh sebagai hamba, mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan kita. Tadi pujian tadi, dialah raja, itu Tuhan kita. Dia adalah raja yang harus kita dedikasikan hidup kita kepadanya. Apa yang menjadi kehendak Bapa di surga itu sudah dituangkan melalui firman-Nya, yaitu raja segala raja itu ini. Firman Tuhan tuh, Yesus tuh ya ini, Alkitab. Dialah raja segala raja. Jadi itu kita harus memiliki itu. The spirit of servant. Tapi yang ada sekarang, saya dapat penglihatan gereja Tuhan tuh kok gelap. Kita ini tanpa sadar bukannya memiliki the spirit of servant, tapi memiliki the spirit of serpent. Serpent tahu? Naga, roh iblis yang ada pada gereja Tuhan. Itu yang sangat menjadikan. Masih ditunggangi sama roh serpent. The spirit of serpent. Bukannya servant, tapi serpent. Tapi itu nggak sadar tuh. Bangga loh. Wah, aku percaya Yesus. Aku orang Kristen. KTP ku Kristen. Tapi hidupnya tidak pernah menjadi teladan. Malah banyak bikin susah orang. Nggak ada dewasanya sama sekali di hadapan Tuhan. Diizinkan dapat masalah sedikit, amuk. Padahal kalau Tuhan mengizinkan kita dapat masalah, sesungguhnya itu Tuhan sedang menghajar, mendidik kita supaya kita menjadi dewasa di dalam Dia. Makanya harus memiliki roh servant, jangan roh serpent. Kalau roh serpent itu ngedumel sama Tuhan. Saya sampai dapat catatan begini. Roh serpent itu dia mengtuhankan diri dan menghambakan Tuhan. Nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, engkau kan Tuhan. Ayo lakukan ini Tuhan untuk hidupku. Aku sakit, sembuhkan Tuhan. Katanya engkau Yehova Rafa. Jadi kata-katanya itu nggak bisa diatur sedemikian rupa sebagai priesthood ya. Kita ini kan di dalam kerajaan Allah itu kita ini pangeran-pangeran ya. Maksudnya masa sih attitude kita ya, terus manner kita di hadapan Tuhan tuh kok kayak kurang ajar gitu loh. Nggak terdidik. Anak-anak kerajaan tuh harus terdidik dong. Segala sesuatu lewat ucapan bisa memberkati sesama, sikap hati ya gitu. Jadi mereka tuh banyak tertipu dengan roh serpent tadi. Ditunggangi sama orang-orang roh-roh yang ada di udara. Firman-Nya. Sekarang untuk servant dulu. The spirit of serpent begini. Kita ini kan sudah lahir baru. Ya. Siapa yang belum lahir baru? Jangan-jangan nggak ngerti lagi lahir baru apa. Lahir baru itu ya, yang tadinya kita memfokuskan hidup kita ke dunia, begitu kita lahir baru 180 derajat ke surga. Jadi jalannya sekarang melawan arus. Karena apa? Di situ tuh pintu lebar. Ribuan, jutaan, miliaran orang tuh banyak yang ke pintu yang lebar. Tapi firman Tuhan katakan, ke pintu yang sempit ini hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Harus apa berarti?
Juang. Berjuang. Kenapa saya harus bilang berjuang? Ini loh. Kalau kita hidup masih dikuasai kedagingan, tidak akan kuat di dalam menghadapi situasi kondisi yang nanti ke depan tuh lebih parah. Ingat ya, pandemi 2020, 2021, 2022 udah agak mendingan ya. Sampai sekarang sudah hilang si COVID itu loh, Mr. COVID. Tuhan bilang, itu tuh cuma shock terapi doang. Nanti yang akan kejadian ke depan itu lebih dari itu. Pada saat COVID terjadi, diizinkan kurang lebih 3 tahun aja, gereja Tuhan banyak yang kayak kebakaran jenggot ya orang bilangnya. Udah nggak percaya lagi bahwa perlindungan Tuhan tuh ada. Tangannya yang kuat itu ada di atas kita. Kok malah takut mati. Kalaupun memang sudah waktunya mati, ya pasti akan mati. Tapi bukan karena COVID itu. Kalau kita percaya Yesus loh. Jangan disalahin penyakitnya, virusnya jangan. Kadang-kadang juga orang Kristen ini suka kalah kaprah. Dia pendeta, tapi kok waktu COVID dia mati ya? Berarti dia ada apa ya? Oh, mulai menghakimi, mengejas. Enggak, itu urusannya Tuhan. Jadi pada saat dia meninggal di masa COVID, ya memang sudah waktunya habis kontraknya di dunia ini, di bumi. Sudah harus pulang ke rumah Bapa, selesai, titik. Tapi yang saya dapat pembelajaran dari Tuhan, itu hanya kecil. Sekali lagi Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi yang tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Kita lihat di masa COVID itu ambulan setiap hari berapa kali wira-wiri bawa orang mati. Itu nggak ada apa-apanya. Jadi ingat ya, lahir baru kita sekarang harus berjuang nih. Mau masuk pintu yang kecil ini, aku sudah harus komit. Apalagi hari-hari ini. Sedikit waktu yang tersisa. Kalau kita terlena, terbuai dengan the spirit of serpent, ya tanya ya sama diri sendiri, mau kemana nantinya. Kita yang sudah lahir baru, disatukan menjadi kumpulan orang-orang percaya dari semua bangsa di muka bumi, dan Tuhan menamakan kita adalah gereja. Gereja, 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 gereja. Bait Allah, bait Allah. Di dalammu, di dalamku ada roh Allah. Firman Tuhan katakan, roh yang aku sudah berikan kepada kita ini, yang saya kasih Bapak Ibu Saudara, itu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Gak usah takut. Gak usah takut. Ancaman apapun di depan kami, karena kami memiliki Allah yang lebih besar dari segala yang ada, kami tidak akan pernah takut. Usah dimerdekakan kok. Masa masih seperti yang di penjara? Hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Gereja adalah jemaat Allah yang kudus. Dimerdekakan dari kuasa dosa untuk dapat melayani sesama. Jadi nggak stop sampai mandek di aku sudah diselamatkan, aku sudah lahir baru, aku adalah keluarga kerajaan Allah, tapi tidak mau melayani. Harus ada dong the spirit of servant-nya. Hamba Tuhan tuh bukan yang cuma berdiri di sini, bukan. Kita semua hamba Tuhan. Tentunya setiap kita punya porsi sendiri-sendiri. Pelayanan Bapak Ibu Saudara itu ada juga, pasti nggak mungkin. Hidup ini cuma numpang lewat. Kayak musafir lah. Nggak ada tujuan. Kita memasuki hari ke-12 ya, doa puasa ya. Saya diingatkan begini. Diingatkan dari perjanjian lama raja-raja atau Tawari. Bangsa Israel itu kan ada siklus masa dia berperang. Ada nanti masa siklus dia aman. Itu kan siklusnya begitu aja, aman perang gitu ya. Tapi kan kemenangan selalu diberikan kepada siapa? Israel.
Sampai hari ini. Tidak perlu takut Israel mau diserang sama manapun. Utara, selatan, barat, timur. Allah berdiri dengan teguh di atas Israel. Itu firman. Makanya kita harus banyak belajar juga. Dan setelah kita belajar, ternyata masih banyak yang kita nggak tahu loh. Isi Alkitab ini. Nah, saya tuh dapat. Sekarang kita pun sebagai gereja Tuhan lagi mengalami siklus itu. Apa? Perang. Di alam roh ini, si iblis lagi berusaha sekuat tenaga untuk meraup gereja Tuhan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Sama-sama dia dihukum di neraka. Yang diincar siapa? Ya gereja Tuhan. Kita tubuh Kristus. Matius 16 ayat 18. Minta tolong Pak Endro. Matius 16 ayat 18, firman Tuhan. Dan Yesus, ini aku nih Yesus, berkata kepadamu, Petrus, tapi ini mewakili seluruh pengikut Yesus. Karena melalui Petrus juga, semua orang percaya hari ini itu buah hasil dari setiap para rasul gereja mula-mula. Kita ini kan hasil buahnya dari si gereja mula-mula, gereja di akhir zaman ini. Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, yang sama arti dengan gereja. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti kita harus tahu dong, sebenarnya alam maut ini nggak menguasai kita. Tadi kan saya bilang, kalau kita sudah dimerdekakan, kita juga sudah dimerdekakan, dibebaskan dari kematian kekal. Tapi pada kenyataannya, nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku telah berbuat demi namamu, menyembuhkan demi namamu, melayani demi namamu. Yesus jawabnya apa? Enyah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Bahkan kalau diekspresikan mungkin Yesus bilang, siapa lo? Karena apa? Tidak pernah mau mengerti kehendak Bapa ini apa. Hati Bapa ini apa? Tuhan ini sekarang di surga sedang nangis loh. Benar. Kalau kalian mau mengira saya terlalu berhalu, ya silakan. Tapi saya tahu Tuhan sedang menangis untuk gerejanya. Tidur aja kerjanya. Gak pernah sadar-sadar. Mati suri. Rohaninya tuh gak ada keinginan untuk, aduh Tuhan, ini kan waktu sudah tinggal singkat Tuhan. Aku harus memprioritaskan Engkau Tuhan. Gak ada tuh. Mau hari Minggu kayak lo, mau hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, gue sibuk dengan urusan gue. Ya itu tadi, mentuhankan dirinya sendiri, menghambakan Tuhan. Enak bener. Maaf kata, kalau kita punya anak kayak gitu, kurang ajar kamu. Saya ini orang tua kamu loh, kok kamu menghambakan saya? Itu karena gereja Tuhan ini terlalu dimanja. Bubur aja maunya. Dikasih makanan keras mau. Tersinggung aku Tuhan. Ngono gereja-gerejaan. Padahal itu yang ngomong firman loh, bukan hambanya loh. Kalau engkau tidak pernah mau dihajar, tidak pernah mau ditegur dengan firman, engkau itu adalah anak-anak gampangan, termasuk saya. Bukan anak Allah. Kita harus sungguh-sungguh menyadari hari-hari ini adalah hari-hari bisa dikatakan krisis minor. Yang butuh betul-betul pertolongan, anugerah, belas kasihan dari Bapa melalui Roh Kudus. Agar kita bisa menjadi alat-alat yang berguna di hari-hari terakhir ini untuk membuahkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Ada satu perkataan yang juga tertanam di hati saya, itu watchman. Watchman itu adalah pengintai, saudara-saudara. Sama seperti Yosua mengutus dua pengintai. Kemarin saya agak sedikit ini ya. Justru si Yosua ini adalah
12 dari bagian pengintai. Tapi pada saat Yosua dan Kaleb itu yang benar dari ke-12 ini diselamatkan Tuhan, kembali Yosua meniru Musa untuk mengintai 2 ke Yeriko. Nah, itu watchman, mengintai. Kita juga pun harus memiliki kepekaan roh, mengintai. Tuhan, ini gerejamu. Nah, makanya kita nih masuk bulan puasa tuh benar. Saya tuh waduh angkat jempol sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Jadi kita nih pada saat sebulan penuh ini menjalankan ibadah doa puasa, ayo kita menangis untuk gereja Tuhan. Kita menangis untuk Indonesia, kita menangis untuk Israel dan bangsa-bangsa. Jadi biarlah skop hati kita itu untuk Tuhan tuh luas gitu. Nah, tapi kan sekarang bagaimana cara memulainya Tuhan? Tanya Roh Kudus. Roh Kudus, aku harus memulai dari mana? Bagianku ini apa? Tentunya kita nggak sama ya semua ya, masing-masing ada bagiannya. Jadi biarlah kita mengisi hari-hari puasa kita sampai nanti tanggal 29, 28. Betul-betul setiap kita ini dapat sesuatu dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menaruh tempat ini untuk doa puasa tanpa tujuan. Pasti ada, tujuannya ada. Ya, kita bisa dikatakan berdoa, mengadu dan mengeluh untuk gereja. Gereja itu maksudnya bukan gereja ini. Gereja Tuhan itu ya universal ya, satu tubuh. Gereja Tuhan itu di seluruh muka dunia itu bumi itu gereja Tuhan. Roh of servant. Itu ya. Mau terus belajar mengabdi, mendedikasikan diri kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita kerjakan, dengan segenap hati kita mau belajar dari hari ke hari untuk mendapatkan titik kesempurnaan tepat seperti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini. Galatia 5 ayat 13. Firman Tuhan. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, kita kan sudah merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Maksudnya ini disertai kasih. Layanilah, melayani. Tadi kan saya bilang kalau kita sudah dimerdekakan nggak stop sampai di situ. Purpose-nya Allah itu sejak kita tenun dalam kandungan ibu kita masing-masing itu ada tujuannya, ada purpose-nya, yaitu layanilah sesama. Dengan potensi, karunia, dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Saya nggak ada tuh nggak mungkin. Orang yang sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, itu semua karena tuntunan dari Roh Kudus. Pasti Tuhan akan perlengkapi dengan talenta, potensi, karunia. Walaupun cuma satu aja karunianya, pasti itu ada, kita tuh ada, nggak mungkin nggak. Di 1 Korintus 12 itu loh. Ada 9 karunia. Sebenarnya kalau dipecah lagi bisa 27 karunia itu. Ada, nggak mungkin lah. Allah kita tuh Allah pemurah loh. Masa sih anak-anakku yang sudah kuselamatkan, kumerdekakan ya dari dosa warisan, dari perhambaan, dari kematian kekal. Masa sih nggak dimodali talenta, potensi, karunia? Ada karena kita nggak pernah mau menggali aja. Kekurangan orang percaya itu juga apa? Susah berkomunikasi dengan bapaknya. Padahal kita kalau ngobrol sama bapak kita di rumah kan enak ya. Waktu saya kecil dulu, saya anggap papa saya itu pahlawan saya. Karena apa? Kami bersepuluh ya. Jadi papa mama saya punya anak 10, tapi papa saya itu satu pribadi yang bisa membagi kasih adil ke semua ke-10 anaknya. Mengajarkan warisan-warisan firman. Jadi saya bangga, aduh Tuhan, aku kok lahir dari keluarga yang seperti ini. Papaku menjadi satu figur yang aku damba-dambakan kalau aku juga nanti jadi seorang ayah pengen seperti papaku. Nah apalagi bapak di surga. Ada, pasti ada, setiap kita tuh ada karunia, talenta, potensi. Nah, ajaklah ngobrol bapak kita tuh melalui firman-Nya.
dengan pertolongan dari Roh Kudus. Bisa kok, bisa. Bapak kita tuh dengan senang hati menciptakan manusia untuk bisa selalu membangun relasi dengan Dia. Ya. Dapat menegakkan kerajaan bumi juga di muka bumi ini. Dikatakan di Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saya bacakan aja biar cepat ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Malah melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kita pun juga harus punya belas kasihan ya, saudara-saudara yang saya kasihi. Kepada siapapun dalam hidup ini, ayo kita membangun belas kasihan Bapa dalam hidup kita. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, orang-orang yang sudah diampuni dari dosa pemberontakannya, tetapi ternyata mereka pun sekalipun predikatnya Kristen, tapi mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Merasa tidak ada pemeliharaan dari Tuhan. Padahal jelas-jelas Mazmur 23 katakan, membaringkan di padang rumput hijau, membawa ke air yang beraliran tenang. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak tinggalkan kita. Selalu ada di dalam kita, bahkan menggendong kita. Piala penuh melimpah. Mazmur 23 kan intinya begitu. Piala penuh melimpah itu berbicara tentang kemenangan. Kemenangan. Pada saat kita memasuki lembah kekelaman, kita tetap bertahan, ya, tidak meninggalkan Yesus, kita akan keluar sebagai pemenang. Piala kita penuh melimpah di hadapan Tuhan dan di hadapan musuh kita. Dan kesukaannya ialah kebajikan dan kemurahan. Ya, itulah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Sukanya melakukan kebajikan dan kemurahan. Akan tinggal di rumah Bapa sepanjang masa di ujung hidupnya. Melihat orang banyak itu tadi belas kasihan ya. Terus ayat berikutnya, maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Biarlah setiap kita ya termasuk di bilangan orang-orang yang menuai, menjadi penuai di akhir zaman. Firman Tuhan ada yang mengatakan, ada yang menabur, ada yang menuai. Nah mungkin kita nggak menabur nih tentang Injil Kerajaan. Tapi pada saat orang ditabur ini sudah matang, kan kita tinggal tuai. Karena firman Tuhan ada di Yohanes 4. Ada yang menabur, tapi ada yang menuai. Tapi dua-dua dikasih upah sama Tuhan. Sing nabur, kok belum ada hasil ya Tuhan? Gak usah putus asa. Nanti ada juga yang generasi penerus yang akan menuai si jiwa-jiwa tadi. Jadi jelas dikatakan di sini, mintalah kepada Bapa di surga supaya Bapa mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Biarlah setiap kita adalah bagian dari golongan si penuai di akhir zaman. Jadi jelas bahwa the spirit of servant itu setelah kita dimerdekakan, kita harus mau melayani sesama di atas dasar kasih Bapa. Bapa itu punya kasih, Kak. Bapak itu bukan punya kasih. Ya kasih itu ya Bapak sendiri. Jadi stoknya nggak akan habis. Kalau kita punya sesuatu kan stok bisa habis ya. Tapi Allah itu ya dia ya kasih itu sendiri. Nggak akan habis. Jadi bukan Allah kita punya kasih, bukan. Allah itu adalah kasih. God is love. Dia adalah kasih. Bukan punya kasih. Dia adalah kasih. Habis. Sekarang sedikit lagi saya menyinggung tentang roh si iblis. The spirit of the serpent. Itu dalam penglihatan saya melihat bahwa banyak sekali orang yang percaya, ya orang Kristen itu
yang sudah dikategorikan ya gereja Tuhan lah. Mereka itu pincang. Jalannya tuh terseok-seok di hadapan Tuhan. Bisa lari nggak? Orang yang kayak gini bisa lari nggak? Nggak bisa. Walaupun bisa mungkin dipaksakan. Jalannya pincang terseok-seok kok. Lah kalau kita sudah dimerdekakan, harusnya kita bisa dong berlari sama Tuhan. Karena ada apa? Ada roh Allah di dalam kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Allah tuh menyala-nyala. Tapi yang bikin redup sopo? Kedagingan kita. Tuhan bilang mereka tuh jalan terseok-seok, pincang di hadapan Tuhan. Pincangnya karena apa? Beban, masalah-masalah hidup itu ditanggung sendiri. Makanya kemarin tuh saya bilang, Pastor Gary sama Pastor Sam itu firmannya waktu di doa malam itu semalaman begini. Itu betul-betul itu benar dari Tuhan. Tempat ini benar lah. Saya tidak membanggakan manusia, tidak. Tapi percaya Tuhan itu ada di tempat ini. Hati Bapa itu ada di tempat ini. Tinggal menunggu. Kita ini mau respon nggak sih? Itu aja. Kalau nggak mau respon, Bapak nggak rugi kok. Tuhan kita bisa berikan ke tempat lain. Dia pemurah, pengasih, penyayang. Tapi ada apa? Panjang sabar berarti nggak sabar selamanya loh. Firman Tuhan katakan Allah kita tuh cuma panjang sabar. Bukan maha sabar, bukan panjang sabar. Ada batasnya. Ada timeline-nya. Timeline tahu ya? Waktu. Kalau kairosnya sudah diberikan kita nggak respon, tinggal cari, wah ini respon, kairosku turun ke situ. Begitu loh. Saya tahu kairos Tuhan tuh lagi di mana-mana di gereja Tuhan, termasuk di tempat ini. Ayo kita responi. Saya percaya lewat doa puasa ini akan menuju satu terobosan ilahi. Untuk apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita, untuk gereja, itu akan tergenapi. Jangan pernah menyelesaikan masalah dengan cara tipuan iblis. Ini the spirit of serpent, bukan servant. Begitu pintarnya si iblis membolak-balikan firman. Oh iya benar juga ya. Iya ya benar ya. Padahal tuh iblis tuh ngomong, gak apa-apa. Wes lah, waktu masih banyak. Gak apa-apa wes. Tuhan maha pengampun kok. Jadi dia itu berjalan di tempat, stagnasi. Dengan kaki yang terseok-seok tadi, pincang di hadapan Tuhan. Ada lagu yang enak. Saya juga mau belajar sama istri saya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Tahu ya, lagu baru, tapi bukan baru banget sih. Iya Bu. Iya lama malah tuh. Bu Lucy bilang lama malah. Sekarang ku ada. Nah jadi begitu ya. Terus ini nih yang memiliki roh of serpent itu ada di Efesus 2 ayat 1 dan 2. Yuk kita lihat ya. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Ini Rasul Paulus menegur jemaat di Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sudah dimerdekakan ya. Sama dong, kita udah dimerdekakan sama si jemaat Efesus pada saat itu. Terus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita ini kan harusnya kan sudah dimerdekakan dari itu toh.
Tapi kenyataannya gereja Tuhan yang masih memiliki spirit of serpent itu masih hidup seperti itu. Tuannya mereka ya diri mereka sendiri yang dipertunggang oleh si jahat dan menghambakan Tuhan. Hati yang tidak pernah terbuka untuk Tuhan, keras seperti batu dan bebal. Ini firman loh. Ini juga teguran buat saya. Kadang-kadang saya kalau ngomong sama istri saya gini, nggak lama kok. Roh Kudus cuma ngomong gini, pantes dah ngomong begitu. Saya ngomong sama istri saya, Tuhan tegur aku, nggak boleh ngomongin si A begini. Doakan. Kelemahan kita ini suka ngomongin orang. Doakan. Tapi kalau orang yang tidak peka akan Roh Kudus, bebal hatinya, beku seperti batu keras, seenaknya aja nih mulut ngerocos kemana. Yang keluar hanya kutuk, bukan berkat untuk sesama. Apalagi memuliakan Bapa di surga. Itu firman Tuhan. Nah kembali ya, jangan bilang ini so rohani banget sih, bukan. Firman Tuhan yang ngomong. 2 Petrus 2 ayat 22. Ini teguran keras buat gereja Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 22. Para pengikut Kristus yang hidup dalam genggaman iblis dapat dikatakan belum merdeka. Dan mereka sedang ditipu oleh iblis dan menipu dirinya sendiri. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini kalau kita pelajari satu pasal, orang yang sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan, tapi kembali lagi ke kehidupan yang lama. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi kembali lagi ke kubangannya. Nggak ada perubahannya. Jadi yang elek-elek tadi di sini sudah sih berbalik 180 derajat, mau berusaha untuk masuk ke pintu yang sempit, tapi karakter yang sonono masih dibawa ke sini, nggak bisa. Hati yang bebal, hati yang keras dibawa ke sini, nggak bisa. Mental kita. Pasti kita banyak komplain terus, protes terus. Nggak bisa Tuhan, sopo yang kuat kayak gini. Murid-murid Yesus pernah ngomong gitu nggak? Ada. Engkau keras Tuhan, pengajaranmu keras. Sebagian meninggalkan Yesus. Yesus bilang nggak apa-apa. Pilihan di tangan kalian. Jelas-jelas Yesus sudah jamin. Engkau yang letih lesu, berbeban berat. Nih, datang ke sumbernya. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Oh nggak bisa, saya mau menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Monggo. Tuhan bilang, aku angkat tangan. Nah kalau kita kan maunya Tuhan mengulurkan tangan. Udah saya akan tutup aja. Jadi ingat ya, pertanyaannya yang harus kita refleksi untuk diri kita sendiri hari ini, apakah saat ini kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati? Jawab diri sendiri dengan Tuhan. Terus kalau kita sudah merdeka, kita punya tugas melayani sesama dalam kasih Bapa. Esensi dari puasa 1 bulan ini saya percaya. Ya, di dalam Yesaya 58 ayat 5 sampai 12 katakan seperti tadi yang saya sudah katakan. Kita menjerit untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang yang masih terbelenggu dosa, yang tersesat, yang tidak bisa terlepas dari kebiasaan buruknya. Kita menangis buat mereka, agar mereka semua bisa diselamatkan. Termasuk kita ya yang sudah dewasa secara rohani di tempat ini. Apabila, Yohanes 14 ayat 26 saya tutup. Yohanes 14 ayat 26. Ini biarlah juga menjadi ayat kesukaan kita ya. Dengar baik-baik ya, ini Yohanes 14 ayat 26. Tetapi apabila, nah ini kan terjemahan baru. Saya ambil dari, itu biar aja ditayangkan begitu Pak Hendro. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Tetapi apabila Bapa mengutus penghibur untuk mewakili aku, Yesus katakan.
Jadi waktu Yesus naik ke surga, Yesus tanggung jawab dong. Yesus tanggung jawab, minta kepada Bapa untuk mengutus penghibur. Penghibur yang kumaksudkan, Yesus katakan ialah Roh Kudus. Roh Kudus. Penghibur. Segala susah kita, keletihan, kelemahan kita, ada Roh Kudus yang menghibur. Di cover by the Holy Spirit. Kita ini hidup kita dipenuhi dengan kasih yang dari Bapa. Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal. Dengar baik-baik. Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal. Jangan pergi ke guru-guru palsu. Surat Petrus mengatakan jangan engkau pergi ke guru-guru palsu, ke nabi-nabi palsu. Kok bisa? Hari-hari ini banyak. Di mana? Di gereja Tuhan. Yang dipakai itu firman. Tapi motivasinya kedagingan ujung-ujungnya. Memperkaya diri supaya tenar. Supaya dielu-elukan. Jadi idola. Pendetanya situ ya. Wah, serasa dia tuh Tuhan. Oh, kita ada Roh Kudus loh. Sudah dibilang, iya, Roh Kudus akan mengajarkan, teach us. Dia tuh guru. Datang dong ke sini. Minta Roh Kudus. Bapak, kan firman-Mu bilang Roh Kudus akan mengajarkanku. Aku ini nggak ngerti Tuhan. Lukas 1 ayat 13 itu maksudnya apa sih Tuhan? Terus Tuhan cuma jawaban sendiri. Nggak mungkin. Udah sudah bilang, Roh Kudusku yang kuutus akan mengajarkanmu. Akan disingkapkan kecerdasan rohani itu, makanya saya bilang perlu. Bukan dari diri sendiri, tapi sumbernya Roh Kudus. Kenapa saya ngotot Roh Kudus? Banyak gereja Tuhan yang melecehkan Roh Kudus. Jangan sampai gereja Tuhan menghujat Roh Kudus. Nggak ada pengampunan. Kok bisa? Ini yang ngomong. Kalau engkau menghujat Roh Kudus, nggak ada pengampunan. Menyepelekan sekali Roh Kudus. Dia tuh pribadi loh. Roh Kudus itu pribadi. Sama kayak Allah Bapa, Allah Putra, Yesus. Pribadi. Ini Roh Kudus juga pribadi. Bukan cuma angin yang berhembus-hembus gitu. Bukan. Dia akan mengajarkan banyak hal. Dan mengingatkan. To remind us. Akan segala sesuatu yang telah Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Ini sebanyak ini siapa yang bisa apa luar kepala? Pasti kan nggak bisa. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita pasti ingat. Sedang menghadapi situasi kondisi apapun, firman Tuhan katakan, nah itu seperti Pastor Gary sama Pastor Sam bilang, pasti akan disingkapkan. Ingat nggak Roh Kudus bilang, Bapa di surga kan sudah berfirman begini, masa sih kalah? Oh iya Tuhan, aku kan sudah dimerdekakan, aku punya Engkau. Masa masalah sekecil ini aja aku kalah? Apa gunanya kita punya Roh Kudus di dalam yang dikatakan lebih besar daripada roh ada di dunia ini? Mana buktinya? Gak ada kan berarti? Dia akan mengajarkan segala sesuatu seperti yang telah kukatakan sendiri kepada saudara dan saya. Apa sih Yesus itu? Ya ini. Hidup itu simple loh. Kalau kita sudah dalam Tuhan, simple. Jangan bilang, kok perkataanmu jelemit ya Tuhan? Apa? Jelimet. Jelimet ya Tuhan. Kok kayak muter-muter? Enggak tuh. Karena kita nggak pernah mau mengandalkan Roh Kudus sih. Dipakai dengan logika sendiri ya pusing. Iya bingung. Ini Tuhan maksudnya apa jadi jelimet lagi? Ya benar ya jelimet. Jelimet. Ya itu. Nah ini terakhir ya. Ini saya dapat dari pengertian dari Tuhan. Semakin kita dekat dan mengenal pribadi Roh Kudus, dengar baik-baik ya, maka akan semakin lebih dalam kita mengenal pribadi Allah Bapa melalui firman-Nya. Saya ulang, semakin kita dekat dan mengenal pribadi Roh Kudus, maka akan semakin lebih dalam kita mengenal pribadi Allah dalam firman-Nya. Allah yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Dekat tau be Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan mengajarkan melalui firman-Nya. Siapa sih Allah kita itu? Yang menciptakan alam semesta ini tuh sopo ya? Ya ini. Ini di dalam sini ada.
Tapi jangan belajar sendiri. Minta Roh Kudus untuk mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Saya percaya bahwa di tempat ini yang ada adalah hanya the spirit of servant. Saya nggak mau lagi ada di tempat ini the spirit of serpent. Biarlah kita semua memiliki roh hamba, bukan roh yang ditunggangi oleh si serpent, roh jahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, karena temanya sudah jelas ya. Bulan ini adalah anak-anak merdeka. Jadi biarlah kita bisa merefleksi diri kita masing-masing, apakah benar sih Tuhan, aku ini benar-benar sudah merdeka sepenuhnya di dalam Engkau. Nah, kalau kita memang sudah merdeka, pujian yang akan kita naikkan ini, kita menangis untuk jiwa-jiwa. Kita bangkit berdiri ya. Oh iya, makasih Laga sama Pastor Sam. Ini merupakan doa, ungkapan hati, dan juga penjelasan dari Tuhan bahwa waktu yang tersisa itu harus kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai mempelai Kristus, kita ini harus setiap hari didandani ya, didandani firman, supaya kita kedapatan tak berkerut dan tak bercacat celah. Ya. Yesus Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan, haleluya. Tanda telah nyata, hujan akhirlah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ya, kami percaya Tuhan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya bagi segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja tuh ya, setiap kita pandanglah sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Saudara, saya diingatkan begini saudara. Kita ini semua adalah permata ya, yang berharga di pandangan Allah kita. Lewat pujian penyembahan tadi, gereja mulai ini, Tuhan tuh memberi saya satu pengertian begini, bahwa sebenarnya banyak ya, beribu-ribu, berjuta-juta jiwa di luar sana itu membutuhkan uluran tangan Tuhan. Nah, seperti tadi, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Jadi biarlah setiap kita mau ya meresponi firman Tuhan hari ini, sekalipun kita nggak ngerti nih caranya gimana Tuhan untuk menjadi penuai di akhir zaman. Berserah sama Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa tadi itu benar. Saya lihat beribu-ribu jiwa, berjuta-juta yang tak terhitung itu perlu uluran tangan kasih Bapa kita yang harus diselamatkan. Ya tadi di alam roh ini sedang ada peperangan ya antara kerajaan Allah dengan kerajaan dunia ini yang saling memperebutkan jiwa-jiwa. Biarlah kita boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman, laskar-laskar Kristus yang kedapatan setia menjadi pengikut-pengikutnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaan